Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin ingkang kawula hormati panjenenganipun Simbah Haji Ali Mahmudi, panjenenganipun Al Ustadz Mulyatin lan ugi Ketua Takmir Masjid Al Istiqomah panjenenganipun Bapak Fikri lan sedaya semua pengurus Takmir Masjid Al Istiqomah. Hadirin hadirat sedaya jamaah Masjid Al Istiqomah yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kula lan panjenengan dipilih oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian orang-orang yang bersujud kepadanya. Bersyukur kepada Allah bahwa kita ditakdirkan oleh Allah menjadi bagian orang-orang yang selalu cinta kepada Al-Quran. Betapa sedihnya, betapa celakanya kita jika kita ditakdirkan menjadi bagian orang yang tidak bersujud kepada Allah. Betapa sedihnya, betapa celakanya kita jika kita ditakdirkan menjadi orang yang tidak cinta kepada Al-Quran. Maka keadaan kita seperti ini adalah keadaan yang terbaik, posisi yang terindah, posisi yang paling nikmat, yang mengalahkan segala kenikmatan-kenikmatan duniawi. Maka jangan henti-hentinya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian kita, lebih dahulu kita mendoakan kepada simbahnya Mas Dimas ya. Asmanipun Mbah sinten Mas? Mbah Sajan. Sarjan. Mbah Sarjan ingkang winginane nembe tilar donya, monggo kita doakan kanthi membaca surah Al-Fatihah. Kita berdoa kepada Allah, memintakan maghfirah, memohonkan ampun kepada Mbah Sarjan. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menempatkannya di tempat yang terindah dan terbaik, yaitu raudhatan min riyadil jannah ila yaumil qiyamah, khasatan ila ruhihi Mbah Sarjan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin.
Kita lanjutkan kajian kita surah An-Nur. Nanti tepatnya wa'adallah berarti ayat 55 ya. Ayat 55 surah An-Nur ayat ke-55. Ini satu ayat tapi keterangannya luar biasa banyak sekali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ada wis janjeni sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum saking sira kabeh wa amilulan padha nglakoni sapa alladzina as-solihati ing pira-pira perkara kang bagus. Apa janjine la yastakhlifannahum bakal nguasaaken temenan sapa Allah ing alladzina amanu fil ardi ing dalem bumi kama stahlafa kaya dene oleh nguasane sapa alladzina wong akeh min qablihim saking sadurunge sira kabeh wala yumakkinanna lan yaktine nguwataken temenan sapa Allah lahum kaduwe sira kabeh dinahum ing agamane alladzina amanu alladzi yaiku agama irtado kang wis ridho sapa Allah lahum kaduwe alladzina amanu wala yubaddilannahum lan yakti bakal ganti temenan sapa Allah ing wong-wong kang iman iku mau mimba di khaufihim sangking sause rasa wedine alladzina amanu diganti amnan ing rasa aman ya budunani padha nyembah kabeh ing ingsun ae Allah la yusyrikuna ora padha nyekutukaken kabeh bi kelawan ingsun sayan ing suwiji-wiji apapun waman utawi sapane wong kafaro kang ingkar ba'da dzalika sause mengkono iku faulaika utawi samudayane wong iku kabeh hum utawi wong iku kabeh iku alfasikuna pira-pira wong kang fasik. Ini adalah janji Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh.
Maka janji Allah ini selalu disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, kepada orang-orang Arab. Wahai orang-orang Arab, kalau kalian semuanya mau mengikuti seruanku, beriman kepada Allah, beramal solih, maka Allah akan menguasakan kekuasaan di atas muka bumi ini kepada kalian semua. Dan ini terjadi. Makanya keterangannya ini makin panjang. Terjadi bagaimana ketika setelah Fathu Makkah maksudnya, terbebasnya kota Mekah dari cengkraman orang-orang kafir Quraisy. Ini orang-orang yang beriman, para sahabat Nabi ini merasakan keamanan yang luar biasa. Dulu para sahabat Nabi niku nate ngeluh niku ngeten. Niki diterangkan dalam keterangannya. Inna rajulan minas sahabah qala ya Rasulullah abadat dahri nahnu khaifuna hakadha amma ya'ti alaina yauman nu'minu fihi wa nad'u anna as-silah. Ya Rasulullah, kita ini bertahun-tahun hidup dengan dicekam oleh kekhawatiran. Bahkan kami ini tidak pernah meletakkan senjata kami. Jadi para sahabat di awal-awal periode Madinah itu kemana-mana selalu bawa senjata. Karena memang ancaman itu nyata. Ancaman dari orang-orang kafir Quraisy yang memang selalu mengintai. Ketika ada rombongan sahabat yang kekuatannya lemah, baru mengembalakan kambing, tiba-tiba disergap begitu saja oleh kafir Quraisy. Sehingga para sahabat itu, kapan kita ini merasa aman? Kapan kita ini terbebas dari senjata-senjata kami ini? Nabi bersabda, lan tasbiru illa yasiron hatta yajlisa ar-rajulu minkum fil mala'il adim muhtasan laisat fihi hadidah. Kalian bersabar karena ini hanya sebentar. Nanti setelah datang waktunya, seorang laki-laki itu pergi kemana-mana tidak membawa senjata, tapi ia membawa jubah dan selendangnya. Itu menandakan waktu aman. Dan ini terbukti, janji Allah ini dibuktikan ketika Nabi berhasil membebaskan kota Makkah, kemudian terjadi keamanan yang luar biasa. Setelah orang-orang Quraisy tenggene Mekah ini takluk kepada Rasulullah, semua suku-suku sekdo penggane nyegat nong dalan, maling, begal niki berbondong-bondong datang ke Madinah untuk patuh masuk Islam. Juga ada sebagian suku itu yang belum masuk Islam tapi menjadi sekutunya Nabi, yaitu bangsa Khuzai. Kabilah Khuzai itu mereka masih musyrik, tapi sengaja dia datang ke Madinah untuk minta jaminan keamanan. Cara bahasanya wes mat Muhammad kita damai saja. Karena melihat kehebatan sahabat-sahabat Nabi, kegigihan sahabat-sahabat Nabi, sehingga pada waktu itu benar-benar aman. Nah, ini penjelasannya. Bi'annahu sayaj'alu ummatahu khulafa'al ardi. Allah berjanji akan menjadikan umatnya Nabi Muhammad sebagai penguasa di alam raya. A'immatan nas wal wiladu alaihim wa bihim wa tasrihu bilad. Ketika Nabi meninggal dunia, dilanjutkan oleh sahabat Abu Bakar. Kekuasaan umat Islam itu semakin luas. Setelah di masa Nabi Muhammad, itu berhasil menyatukan seluruh orang-orang Arab, mulai dari Qahtan itu dari Damaskus, sebelum Damaskusnya wilayah Sam, pinggiran Sam. Karena pada waktu itu Sam masih dikuasai Romawi. Sampai Bahrain, sampai Yaman, sampai Oman, itu semuanya sudah tunduk kepada Rasulullah. Setelah Nabi meninggal dunia
dan dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu Abu Bakar. Abu Bakar mempunyai dua panglima perang yang handal. Pertama Khalid bin Walid yang ditugaskan untuk membebaskan tanah Persia, dan ternyata cemerlang. Pasukannya Khalid bin Walid ini berhasil membunuh semua panglima-panglima perang Persia. Sayap kanan Abu Bakar membuat pasukan sayap kanan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, yaitu bergerak menuju Sam, menginvasi Romawi yang berada di Sam. Karena pada waktu itu daerah Damaskus, Suriah, Lebanon, Palestina masih berada di cengkraman bangsa Romawi, bangsa Barat. Jadi orang-orang Barat itu lama sekali tenggine wilayah Damaskus. Atas jasa Abu Ubaidah bin Jarrah, maka bisa mengalahkan pasukan-pasukan Romawi, sehingga berada di puncaknya ketika dipimpin oleh Umar bin Khattab seluruh wilayah Persia. Seluruh Persia itu ya berarti Iran, Irak, Khawarizmia, terus sekarang niku Afghanistan, semuanya tidak ada yang terkecuali, hancur semuanya di bawah kekuasaan Umar bin Khattab. Kemudian wilayah Damaskus sampai Palestina, berarti sudah seluruh Asia Barat, seluruh Asia Barat sampai Asia Selatan, sampai Asia Tengah, itu sudah berada di genggaman umat Islam, yaitu di masa Umar bin Khattab. Palestina sudah dibebaskan. Heraklius melarikan diri kembali ke Eropa. Jadi memang wis kunane kuno ya. Ketika kita sekarang melihat orang Eropa kok seneng sekali apa itu ngoprak-ngaprik Timur Tengah, itu sudah zaman dahulu kala. Bangsa Romawi itu memang sudah menjelajah sampai ke wilayah Asia Barat tuh sampai lama sekali, dan dibebaskan sepenuhnya di masa Umar bin Khattab. Di masa Utsman bin Affan itu berhasil mengalahkan suku-suku nomaden yang sangat keras. Suku-suku nomaden yaitu bangsa Turki. Orang Turki niku wong sing pertama wong ateis, wong ranti agama. Niku sangat keras, sangat gigih. Sing di masane Umar itu belum bisa dikalahkan karena dia itu perangnya perang gerilya. Perang gerilya itu lebih berat daripada perang konvensional. Di nyerang delik itu keistimewaannya bangsa Turki. Akhirnya di masa Utsman bin Affan, mereka itu takluk dan banyak yang masuk Islam. Sehingga di kemudian hari orang-orang Turki ini menguatkan Islam. Kemudian kebijakan Utsman bin Affan, orang-orang Turki yang ada di Asia Tengah yang berpindah-pindah itu kayak nanggone film Korolus Utsman, itu dikumpulkan semua, ditaruh di wilayah Anatoli, Asia Kecil yang berbatasan dengan Konstantinopel. Mereka hidup di sana. Tujuannya apa? Sebagai pagar hidup. Nek orang-orang Eropa ape nang Asia itu mesti nglewati kono. Engko ben ketemu karo wong Turki sing keras-keras itu, pejuang-pejuang tangguh. Dan taktik ini menjadi luar biasa sehingga bisa menghalangi invasi orang-orang barat, orang-orang Eropa ke timur. Ini adalah janji Allah, wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat. Nek gelem iman, gelem amal sholih, Allah akan menguasakan, memberikan kekuasaan kepada kalian semua. Sebagaimana orang-orang terdahulu yang Allah berikan kekuasaan. Orang-orang terdahulu itu ya banyak, mulai dari Fir'aun itu diberikan kekuasaan oleh Allah tapi dia ingkar. Kemudian ditenggelamkan di Laut Merah. Setelah Fir'aun berkuasa, terus bangsa-bangsa Kana'ana. Bangsa Kana'ana itu kaum Jabarin. Itu orang-orang Babilonia itu berkuasa. Setelah orang-orang Babilonia berkuasa, kemudian bangkitlah kerajaan Yerusalem, yaitu di masa raja terkuatnya adalah
Daud dan Sulaiman. Dan kemudian berganti kekuasaan, dan Allah menjanjikan kepada orang iman dan yang beramal soleh akan memberikan kekuasaan kepada mereka. Qala al-Imam Muslim bin Al-Hajjaj fi sahihihi. Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim meriwayatkan, hadasana Abi Amr, hadasanya Sufyan am Abdul Malik bin Amir an Jabir bin Samrah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yazalu amrun nas madiyan ma walahum isna asyara rajulan. Artinya urusan manusia ini akan menjadi baik, akan menjadi kuat selama dipimpin oleh 12 orang. Nah, hadis ini itu digunakan orang Syiah yang mereka menisbatkan 12 orang ini adalah imam-imam mereka. Padahal yang dimaksud itu bukan demikian. Summa takallaman nabi bi kalimatin khafiyat anni fasa'altu abi madza qala Rasulullah faqala kulluhum min Quraisyin. Semua pemimpin 12 itu dari bangsa Quraisy. Jadi bangsa Quraisy itu memang bangsa yang sudah terbiasa memimpin. Orang-orang Ansor itu kan orang-orang petani. Orang Quraisy itu pedagang-pedagang yang terbiasa memimpin pasukan. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, ini yang menggantikan posisinya semuanya orang Quraisy. Dan orang Ansor tidak iri sama sekali. Dia paham betul potensi, bakat dan minatnya. Memang yang cakap memimpin itu orang Quraisy. Mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, semuanya orang Quraisy. Terus Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian menciptakan, membuat Daulah Umayyah, itu juga orang Quraisy. Kemudian setelah Umayyah tumbang digantikan dinasti Abbasiyah, itu juga orang Quraisy. Jadi memang begitu. Orang-orang Madinah niku nggih mboten iri. Pernah suatu saat orang napa niku penduduk kaum Ansor itu protes kalih Nabi. Ketika terjadi perang Hunain, Nabi banyak membagi-bagikan ghanimah, rampasan perang kepada orang-orang Quraisy yang notabene mereka adalah orang mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Terus salah satu dari orang Ansor protes, wahai Rasulullah, kenapa ghanimah-ghanimah ini engkau bagikan hanya kepada orang-orang Quraisy? Apakah engkau mulai nepotisme, yaitu lebih mengutamakan golongannya sendiri, sehingga kami engkau tinggalkan? Padahal kami ini orang yang menolong kau. Ketika kamu diusir dari Mekah, dari bangsamu sendiri, kami yang nolong kamu. Kamu tidak punya rumah, kami yang memberikan rumah. Kamu tidak punya perlindungan, kami yang memberikan perlindungan. Apakah seperti ini akhir dari cerita ini? Mungkin seperti itulah. Tapi sing protes itu orang Ansor sing awam, bukan orang Ansor sing pilihan, boten. Sebagian riwayat sing protes itu adalah menjadi embrio dari orang-orang Khawarij. Terus Nabi bersabda, nek aku iki orang mbok sebut orang yang tidak berbuat adil, lalu siapa yang akan berbuat adil? Jika Rasulullah ini sudah dicap sebagai orang yang tidak adil, maka kepada siapa kamu akan mencari pengadilan? Akhirnya Nabi itu mengumpulkan semua orang Ansor, dikumpulkan semua. Setelah dikumpulkan, kemudian Nabi berpidato, orasi. Wahai orang Ansor,
Apabila kamu berkata demikian, kamu akan dibenarkan. Wahai Rasulullah, dulu kau diusir dari kaummu, kemudian kami yang menolongmu, dan sekarang engkau melupakanku. Oke, kau benar. Apabila engkau mengatakan, wahai Rasulullah, dulu kau tidak mempunyai apa-apa dan kami yang menolong kamu, lalu kamu melupakan kami, silahkan berkata seperti itu. Kemudian Nabi melanjutkan pidatonya sehingga membuat orang-orang Ansor itu menangis terseduh-seduh. Wahai orang-orang Ansor, apakah kamu tidak ridho, kamu tidak bahagia? Orang-orang Quraisy ini pulang membawa kambing, membawa unta, sedangkan kau pulang ke negerimu Madinah membawa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka sepakat mengatakan sami'na wa ata'na, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Mereka mengatakan kami taat, kami mendengar, kami taat, kami ridho dengan segala keputusanmu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi memberikan pelajaran kepada orang Ansor. Kalian semua wahai orang Ansor, derajatmu sudah tinggi. Kamu itu sudah menempati derajat sebagai seorang pemberi, donatur. Jangan kau rendahkan dirimu menjadi peminta-minta. Dan derajatmu sebagai pemberi, derajatmu sebagai penolong Rasulullah, derajatmu sebagai pejuang-pejuang Badar, ini lebih utama, lebih mulia daripada hanya sekedar sapi, kambing, atau harta-harta ghanimah yang lain. Maka bersyukurlah, berbahagialah dengan posisimu yang saat ini. Dan semua orang-orang Ansor menangis terseduh-seduh. Kemudian orang Ansor setelah itu berjanji, saya mulai sekarang tidak akan protes apapun dengan keputusan Rasulullah. Sehingga di tahun-tahun kemudian orang Ansor itu lebih memilih fokus kepada ilmu, fokus kepada agama, dan menyerahkan segala urusan kenegaraan, segala urusan politik, semuanya diserahkan kepada orang-orang Quraisy. Dan alhamdulillah kekuasaan orang-orang mukmin ini, apalagi di masa Turki Utsmani atau Ottoman, itu menguasai hampir sepertiga dunia. Kekuasaan orang Turki itu bisa dibayangkan, mulai sebagian daratan Cina, berarti Cina itu Asia Timur ya, sampai kepada Asia Selatan, wilayah Hindustan, termasuk kepada Asia Tengah, mulai Uzbek, Kazakh, sampai kepada Asia Barat seluruhnya. Kalau Asia Barat itu rata-rata Jazirah Arab. Menguasai bahkan sampai wilayah-wilayah yang sekarang disebut sebagai pegunungan Kaukus, yaitu wilayah bekas Uni Soviet, sampai Dagestan ya, sampai Crimea, sekarang Ukraina itu. Terus sampai wilayah Balkan. Balkan itu ya Hungaria, terus termasuk Polandia, dan juga wilayah-wilayah yang sekarang menjadi wilayah Turki, Yunani. Terus menguasai sepertiganya atau bahkan setengahnya dari benua Eropa, yaitu mulai dari Mesir ya, sampai Maroko, Aljazair, sampai Habasah. Karena yang berbicara di depan ini guru IPS, jadi ketika berbicara itu bisa ngiling-ngiling namanya di peta. Jadi gambaran itu peta. Kalau kita melihat peta itu luas kekuasaan orang-orang muslim. Nah itulah maksudnya wa'adallahu ladina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi. Bahkan ya, yang hebatnya lagi, salah satu dari pelarian Bani Umayyah yaitu Abdurrahman Ad-Dakhil itu masuk wilayah Andalus, sekarang Spanyol. Jadi kalau kita lihat dari peta, Eropa itu yang belum pernah dikuasai oleh orang Islam itu hanya Prancis, Jerman, dan Inggris. Karena Inggris itu negara kepulauan.
Jadi rada adoh. Lah Prancis dan Jerman karo Italia pada waktu itu kenapa tidak bisa dikuasai oleh orang Islam? Karena masih primitif, becek, pelentongan dan bergunung-gunung sing terjal. Akhirnya tidak ada nilai bisnisnya, ora patek prospek timbarno wae. Lah mulai Spanyol sampai Portugal, ini semuanya sudah dikuasai. Spanyol, Portugal, semuanya sudah dikuasai. Bahkan Jerman sing mepet-mepet dengan wilayah-wilayah Spanyol itu sudah masuk di dalam dinasti Andalusi, Umayyah Andalusi. Yaitu atas perjuangan seorang panglima yang bernama Tariq bin Ziyad, yang dengan politik metode bakar-bakar kapal yang sangat fenomenal. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus sholihati la yastahlifannahum fil ardi kama stalafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Qala Imam Ahmad menjelaskan maksud dari ayat ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Itu dijelaskan suatu saat Mu'ad bin Jabal itu dibonceng oleh Nabi naik onta. Terus Nabi bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, apa kamu tahu hakullah ta'ala alal ibad ayya hak labaika ya Rasulullah, hal tadri ma hakullah alal ibad, apa kamu tahu apa haknya Allah kepada hambanya? Qultu, Mu'ad berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nabi bersabda, hakullah alal ibad ayya'buduhu wa la yusyrikuna bihi syai'a. Haknya Allah kepada hambanya adalah hambanya hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Jadi haknya Allah yang harus kita penuhi. Kewajiban kita kepada Allah yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada apapun. Nah, ini ada keterangan hadis yang menggembirakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Suatu saat di hari Yaumul Hisab itu, manusia semua diperlihatkan semua dosa-dosanya. Kemudian Allah meminta pendapat para ulama-ulama. Wahai ulama-ulama, bagaimana kamu melihat kaummu ini? Kok iso beler-beler akeh maksiate iki piye? Apa ora mbok kandhani? Kok beler-beler penggane delok dangdut maksiat terus iki piye? Piye pendapatmu? Pertanggungjawabanmu piye? Dan ulama itu ya cerdas mulai di dunia sampai di akhirat. Ulama jawabnya santai, ngeten Gusti. Jenengan niku kan wis janji. Dosa apa wae? Angger ora dosa sing menyekutukan engkau, jenengan pun janji bakal di ngapura. Ya bener. Nggih pun nek ngoten jenengan ampuni mawon. Akhirnya diampuni. Alhamdulillah. Jadi hak kita, kewajiban kita untuk menepati haknya Allah yaitu benar-benar menyembah kepada Allah dan jangan menyekutukan kepada yang lain. Karena dosa syirik, dosa menyekutukan kepada Allah itu tidak ada obat. Bahasanya begitu, tidak diampuni. Saking gedene dosa. Terus fahal tadri ma hakul ibad 'ala Allah idza fa'alu dzalika. Wahai Mu'ad, apa kamu tahu apa haknya hamba atas Allah ketika ia telah melakukan kewajibannya? Kewajiban menyembah Allah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah dan Allah yang mengetahui. Qala fa inna haqqal ibad 'ala Allah alla yu'adzibahum, yaitu haknya seorang hamba apabila ia benar-benar hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada selain Allah apapun itu, maka hak kewajibannya Allah yaitu tidak menyiksa mereka. Berarti ini wow, ada korelasi,
antara hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan keterangan yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Itu dosa-dosa apapun selain dosa syirik itu potensinya dimaafkan di ngapura kalih Gusti Allah. Sampun ya. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Nek wis dijelasno ngene iki kok ije ingkar, ije ra percaya, yaitu orang-orang yang fasik, wong sing rusak, nggih. Wong sing rusak itu akan mendapat siksa dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian penjelasan satu ayat yang luar biasa panjang. Ini pun saya singkat-singkat ya. Karena ini ayat yang bercerita tentang sejarah. Jadi nanti nonton ini mriki ada sejarah Heraklius, ada sejarah Kisra, ada sejarah macam-macam. Yang semua kekuasaannya diambil alih oleh kaum muslimin. Selanjutnya kita lanjutkan session dialog interaktif. Monggo. Monggo Mas Ilham. Pertama masalah tentang keimanan ya. Bagaimana hukumnya orang yang di punden-punden, di kuburan-kuburan, itu tentu ada beberapa klasifikasi ya. Pertama, orang yang datang di kuburan-kuburan ya, apapun tujuannya itu, tapi ketika ia masih meyakini bahwa Tuhannya itu adalah Allah ya, dia tidak bisa dihukumi sebagai orang yang kafir. Kalau dosa ya, karena perbuatan semacam itu adalah perbuatan yang bid'ah, dosa. Tapi kalau masalah kafir itu tidak bisa. Karena seburuk apapun di orangnya, seburuk apapun kesalahannya, sebesar apapun dosanya, kalau di hatinya masih meyakini bahwa Tuhan semesta alam itu Allah, dia masih sah syahadatnya dan masih dihukumi sebagai orang yang Islam. Meskipun nanti dia berdosa dan lain sebagainya. Artinya, ketika ia dihukumi sebagai orang Islam, berarti kita wajib memberikan haknya. Apa itu haknya? Ya kalau mati kita wajib ngulesi, wajib ngedusi, wajib napa niku ngopeni sampai dikuburkan lah. Ketika sakit ya kita mempunyai kewajiban untuk tile dan lain sebagainya. Karena kekafiran itu ya, iman itu tidak bisa luntur dengan kesalahan sebesar apapun kesalahannya. Sebagaimana ayat sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Seseorang yang telah terkena celupan Allah, agamanya Allah, itu maka dia itu sulit untuk keluar. Artinya benar-benar menjadi orang-orang Islam. Meskipun nanti Islam yang pendosa, Islam sing akeh dosa, sing maksiat, penggane nang kuburan, penggane misalkan nombok nomor misalkan, yaitu tentu dosa besar, tapi tetap dihukumi sebagai orang Islam. Sebagaimana contoh kewarganegaraan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai WNI, warga negara Indonesia, ini tetap tidak luntur meskipun kita itu kadang-kadang yang beler orang anut pemerintah, kon bayar pajak ya malah montore kadang ora dipajeki, ya.
kon nggawa helm yo kadang ora nggawa helm atau apapun. Kesalahan apapun, meskipun nanti sampai kita itu ditangkap polisi, dijebloske nang gone penjara, ya tetap masih berstatus sebagai apa? Orang Indonesia. Enggak bisa luntur. Terus keterangan yang menguatkan kedua, Nabi itu kepingin semua umatnya itu menjadi orang yang muslim. Okay. Saya ulangi lagi, Nabi Muhammad itu kepingin semua umatnya itu menjadi orang yang muslim. Maka kita jangan sampai berkontradiktif, bertentangan dengan keinginan Nabi. Nabi kepingin Islam, kok kita kepingin ngafir. Berarti kita ini tidak sejalan dengan Nabi. Dan ini juga ada di masa Nabi. Di masa Nabi itu ada wong sejenenge Abdullah bin Ubay bin Salul. Niku gedhinge ra karo-karuan karo Nabi nggih. Salat yo ora tahu. Salat mau dienggo payo-payo tok. Payo-payo niku berarti nggo pantes-pantes tok. Tetapi secara dohir dia itu pernah mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi ngerti lek ngucap syahadat ki etok-etok mau cari aman. Tapi Nabi tetap menghormati penyaksian dia. Artinya tidak mengeksekusi, tidak membunuhnya, ya, tidak menghukuminya sebagai orang kafir. Tetap dianggap koyok wong Islam. Ketika mati, Nabi pun ikut takziah. Itu di zaman Nabi. Wis ana wong sing modele ngoten niku, ya. Jadi Islam itu hanya untuk menutupi, ya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, bagaimana jika ada seseorang sing ngopeni bocah awet cilik diopeni nggih. Kemudian ketika gede-gede itu lali ra gelem ngapiki. Nah, sebelum berbicara bagaimana hukumnya, lebih dahulu kula badhe nerangkan tentang ikhlas. Ikhlas itu artinya menyandarkan segala perbuatan kita hanya untuk mencari ridho Allah. Jadi kita berbuat apapun itu usahakan bersandar kepada Allah. Kalau kita melakukan kebaikan apapun sandarannya kepada Allah, hati kita akan teguh, langkah kita akan kuat, kita tidak gampang kecewa. Misalkan ya, biasanya tantangannya ikhlas itu tahun-tahun berikutnya, bukan tahun seperti ini. Misalkan kula ngopeni cah cilik, kathah alhamdulillah kula niku ngopeni bocah-bocah do ketelarak niku kathah. Nek jenengan nate maca teng ngene grup komunitas anak pati, KAP itu ada anak kecil sing nang nggone Facebook sing rame ape dipateni mboke nang nggone wuwur, alhamdulillah sekarang berada di pondok yang Buul Ulum. Nek sing nang Facebooke niku lho nggih. Kan ana niku cah cilik sing ape dipateni wong tuane, geger niku. Karena wong tuane edan, pakane ya edan, mboke ya edan. Ku anake ape disembelih, dislametno wong desa. Niku teng ngene kula. Lah, berbuat apapun itu kita harus menyandarkan kepada Allah. Jangan mengharapkan nanti dibales kembali. Jadi tantangannya itu di tahun-tahun yang akan datang. Kita duwe ponakan, duwe dulur, gendeng dipinterke, nggih, ora duwe gawean, dikek gawean. Kemudian di hari-hari berikutnya dadak lali karo awak dhewe. Nah itu tantangan ikhlas. Kalau kita kecewa berarti kita tidak ikhlas. Kalau kita lali, apa yang kita perbuat kepada dia itu lali, sehingga awak dhewe iku lali nek ndekne iku mau bahwa kita pernah berjasa kepada dia. Kita lupa kita pernah menyekolahkan dia. Kita lupa kita pernah memberikan sesuatu kepada dia. Sehingga kita tidak pernah berharap apapun, dan apapun yang ia lakukan meskipun sombene gedeku ora cocok karo awak dhewe, dan awak dhewe tetap nyantai berbahagia, berarti lulus tes ikhlasnya. Napa? Lulus tes keikhlasannya. Itu pertama. Yang kedua, tentu ya, siapapun orangnya yang pernah berbuat kepada kita, wajib kita berbuat baik kepada mereka. Ada sebuah hadis, lam yashkurillah mal lam yashkurin nas. Tidak dianggap syukur kepada Allah sebelum manusia itu bersyukur kepada manusia,
nggih, yang menjadi lantaran datangnya nikmat. Misalkan kados cerita niku wau. Ana bocah ketelarak terus diopeni karo si A. Berarti bocah sing ketelarak iki mau urung dianggap syukur karo Allah, nek durung nggih syukur karo si A sing dadi lantaran temurune nikmate Gusti Allah. Jadi kalau kita tahu hak dan kewajiban masing-masing, kita itu enak, nikmat. Si A sebagai pemberi ikhlas, tidak mengharapkan apapun dari orang sing ketelarak iku mau. Bocah sing ketelarak iku mau gondeli hadis malam yaskurillah, malam yaskurin nas, belum dianggap syukur kepada Allah sebelum syukur berterima kasih kepada manusia yang menjadi lantaran turunnya nikmat. Kan enak nggih. Kados cerita tamu karo sing duwe omah. Itu kalau tahu mana hak dan kewajiban masing-masing enak. Tuan rumah harus gondeli hadis. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Yo apa duwene diweki, nggih. Nek iso koyo Nabi Ibrahim, anggerno tamu sembelihno sapi. Ora entek kon go muleh. Sedangkan tamu harus gondeli hadis. Tamu itu sebagaimana mayit fi yadil ghusil. Kaya dene mayit di tangan wong sing ngedusi. Diiringno ya manut nggih, dimengkurepno ya mengkurep, disiram ya ora gembur-gembur, diwijuki ya anut. Artine tamu kuwi kudune manut karo sing duwe omah. Nek dikei inuman nggih diunjuk, ora ya ora apa-apa. Kan enak ngeten iki nggih. Jadi mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti orang miskin dan orang kaya nggih. Kita bertemu dengan orang kaya nggih, ya kita tidak boleh tomak mengharapkan sesuatu apapun. Duwe tangga, duwe dulur sugih, ora usah tomak. Sebab engko nek wong iku nek tomak, seseorang itu jika berharap sesuatu kepada seseorang dan keinginannya itu tidak tercapai, maka dia akan menjustifikasi kuwi lho wong medhit. Lah ucapan kuwi lho wong medhit itu berawal karena napa? Tomak. Nyatane nggih, orang-orang kaya di luar sana, di Jakarta, di Semarang itu juga harta bendanya lebih banyak daripada Pak Ali, lebih banyak daripada tetangganya. Tetapi dia nggak pernah ngarani orang-orang sukses di Jakarta sebagai orang yang pedit. Kenapa? Karena dia tidak pernah berharap sesuatu. Sing dimusuh sing cerak, nggih. Karena sing diharap-harap. Begitu juga sebagai orang yang kaya, kita harus meyakini bahwa sebagian harta benda kita itu milik saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kan enak akhirnya ya. Ngerti hak dan kewajibannya masing-masing. Ngoten Mas Ilham. Monggo yang lain. Termasuk dosa, dosa karena dia tidak bersyukur kepada Allah. Sebab orang itu tidak disebut sebagai orang yang bersyukur kecuali mau berterima kasih kepada orang-orang yang pernah berjasa kepada dia, siapapun orangnya. Lah wong sing ora bersyukur iku termasuk wong sing dosa. La ing syakartum la azidan akum la ing kafartum ina adabi. Wong sing koyo ngono ku diancam dengan siksanya Allah. Ngoten. Monggo yang lain. Nggih. Iyan tahu yufar lahum ma qad salaf. Qul lil ladzina kafaru iyan tahu yufar lahum ma qad salaf. Orang-orang yang syirik nggih selama 70 tahun bahkan sampai seumurnya 70 pamane umure 80 tahun kafir, kemudian ia mengucapkan la ilaha illallah yufar lahum ma qad salaf. Diampuni semua dosa-dosanya yang telah terlampaui. Kita tahu Umar itu awalnya orang kafir, penyembah berhala. Begitu mengucapkan syahadat,
langsung diampuni semua dosanya. Khalid bin Walid itu orang kafir, musuh bebuyutan. Sing dadekno kalahe kaum muslimin di perang Uhud ya Khalid itu. Tapi begitu mengucapkan la ilaha illallah maka selesai semua dosanya. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Demikian. Nggih, monggo terakhir. Pesan-pesan dari Bapak Ketua. Halo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita sampaikan bahwa tabel sudah dibentuk pada tanggal 13 Juni. Pada waktu itu masih ada kekurangan karena belum disempurnakan. Itu kesempurnaan atau kelengkapan ini sudah diputuskan pada waktu rapat penyusunan program, yaitu sekretaris dua itu Ainur Alfiah, kemudian untuk peribadatan ini minta kabar Bapak Sanusi yang dimaksudkan adalah peribadatan dan pendidikan, dan kebersihan Ibu Latina, ya. Ibu Latina nanti ada pendapatnya yang dari laki-laki, ini wanita yang ada laki-laki. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 24 Juli, yaitu penyusunan program, dan alhamdulillah penyusunan program sudah saya share di grup Takmir, ya. Itu sudah saya revisi, ada yang kekurangan cara tertulis dan ada tambahan yang perlu saya tulis di program adalah pengadaan CCTV. Suatu saat kita perlu CCTV itu karena sebagai pemantau keamanan untuk membantu keamanan. Ini saya masukkan ke program prasarana. Setelah itu selesai program, hasil program, susunan program kerja dan susunan pengurus ini nanti saya laporkan atau memberitahukan kepada pimpinan cabang Muhammadiyah secara tertulis, ya. Karena ini adalah tahun Muhammadiyah, kita bekerja atau kegiatan kita ini di amal usaha Muhammadiyah. Tidak ada misalnya kita beritahukan, kalau tidak memberitahukan malah kita usahakan karena ada hubungannya dengan keuangan dan sebagainya. Kita harus mempertahankan itu semua. Dalam program-program yang sifatnya segera, kami mohon segera untuk direalisasikan. Yang sifatnya tidak membutuhkan dana yang besar, seperti akidah, surat keluar masuk keuangan, ini sudah saya buat, nanti saya sampaikan ke bidang masing-masing. Dan yang lain yang pikirannya segera ditindaklanjuti, mohon kepada masing-masing bidang membuat nanti kalau minta ada keuangannya, pengeluaran kita pada keuangan, ya, kita pada negara, pokoknya dikasih kalau kita minta. Tidak ada yang kurang, karena ini masjid kita harus merawat yang sebaik-baiknya. Saya kira itu informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah,
semua kajian dan informasi pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.